Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Pagi ini kalian akan belajar tentang luas permukaan tabung. Sebelum kita mulai, tolong kalian siapkan dulu alat tulis, kertas buat mengotret, dan buku catatannya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mempersiapkan buku catatan, kertas untuk mengotret, dan ballpoint atau pensilnya. Dalam materi luas permukaan tabung, konsep yang harus dikuasai oleh kalian, yang pertama, pengertian mengenai ukuran dari keliling luasan benda. Jadi di sini nanti kalian harus sudah mengetahui atau kalian bisa lihat dulu luas tentang permukaan atau luas lingkaran, itu yang akan berhubungan dengan luas permukaan tabung ya. Jadi kalian harus sudah mengetahui atau memahami persis yaitu luas permukaan lingkaran dan luas persegi panjang. Yang kedua, strategi cara mencari ukuran luas dengan memetakan gambar. Cara menentukan rumus luasan dari tabung. Mengaplikasikan rumus luas tabung dan kerucut dengan menggunakan contoh soal, latihan soal luas tabung dan kerucut. Itu yang akan kalian pelajari untuk hari ini. Apabila kalian sudah siap dengan alat tulis dan kertas untuk mengotret pensilnya, kita mulai. Mengenal dulu bentuk tabung. Mungkin kalian untuk tabung itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan menjumpai tabung dalam bentuk seperti ini. Ini contohnya apa ya? Ini gelas yang ada tutupnya. Nah, itu bisa logam tabung untuk mengukur berat. Contohnya itu. Terus bisa lagi ini apa? Celengan. Celengan ya, celengan yang berbentuk tabung. Itu seperti terlihat pada gambar. Nih, kabung kaleng untuk tabungan. Yang berikutnya kalian bisa lihat bentuk tabung itu dalam bentuk tempat sampah. Nah, itu bentuk tabung yang biasa kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menentukan luas permukaan tabung. Nah, jika kita gambarkan, ini bentuk tabungnya seperti ini, ya. Kemudian tabung ini kalau yang kita lihat itu permukaannya terdiri dari luas selimut itu yang melingkar, itu disebut selimut tabung. Bagian atas disebut tutup atas dan bagian bawah disebut tutup bawah atau alas. Itu biasa lebih sering atau lebih dikenal dengan sebutan alas. Alas, tutup, sama luas selimut. Itu bagian-bagian dari tabung. Nah, berarti kita akan menentukan kalau luas permukaan berarti luas yang terlihat oleh kita. Berarti kalian harus menentukan luas atasnya, menentukan luas selimutnya, dan luas tutup. Di sini tabung yang akan kita pelajari antara alas dan tutup itu sama besarnya. Jadi kongruen. Materi sebelumnya itu jadi antara tutup tabung dengan alas tabung itu kongruen, sama persis. Berarti kalian bisa menentukan luas tabung itu berarti terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah selimut. Karena tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Lanjut, kita menentukan luas tabung. Dalam menentukan luas tabung, pembedahan tabung menjadi, jika tabung kita bedah atau kita bongkar secara rapi, maka ini akan terdiri dari 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi panjang. Yang mana tutupnya? Tutupnya itu yang berupa lingkaran bagian atas. Alasnya lingkaran bagian bawah. Kemudian yang berbentuk persegi panjang itu adalah bagian dari selimut tabung itu sendiri. Nah, untuk lingkaran berarti itu memiliki jari-jari. Jari-jari. Kemudian untuk selimut, karena itu selimut berbentuk persegi panjang, maka untuk menentukan luasnya berarti kita perlu panjang dari
selimut itu atau panjang dari persegi panjang itu, kalau kalian perhatikan, panjang dari persegi panjang itu akan sama dengan keliling dari lingkaran. Nah, panjang luas selimut itu sama dengan keliling lingkaran, di mana rumus keliling lingkaran itu sendiri adalah 2VR. Dan lebar dari luas selimut adalah tinggi tabungnya. Kita turunkan menjadi luas tabung itu sendiri. Dari keterangan yang sudah tadi kalian perhatikan, kalian simak ya. Jadi luas selimut tabung yang tadi berbentuk persegi panjang, kita mulai dari kita turunkan dari atau pendekatan dengan luas persegi panjang. Luas selimut karena berbentuk persegi panjang, jadi panjang kali lebar. Di mana panjang dari panjang persegi panjang itu atau selimut itu sama dengan 2VR. Lebarnya adalah T, sehingga di sini panjangnya kita substitusi jadi 2VR dikali tinggi lebarnya sama dengan tinggi tabung itu sendiri. Sehingga rumus luas selimut tabung jadi 2VRT. Oke, kita lanjut. Untuk luas tutup alas, itu karena alas atasnya berbentuk lingkaran, maka luasnya luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Dan luas tutup bawah sama dengan VR kuadrat. Jadi luas tabung sama dengan luas selimut ditambah luas tutup atas ditambah luas tutup bawah. Nah, sama dengan luas tabung sama dengan 2VRT ditambah VR kuadrat ditambah VR kuadrat sama dengan 2VRT ditambah 2VR. Maaf, kalau kalian ingat lagi tentang faktor atau FVB dari 2VRT dan 2VR kuadrat, FVB-nya adalah 2VR. Sehingga 2VR dikali R ditambah T. Contoh, tentukan luas permukaan tabung jika tinggi tabung 15 cm dan jari-jari 7 cm. Maka kalian, ini yang diketahui tingginya 15 cm, jari-jarinya 7 cm. Yang ditanyakannya adalah luas permukaan tabung. Maka kita gunakan rumus dari luas permukaan tabung yaitu 2VR dikali R ditambah T. Jadi sama dengan 2 dikali V-nya kita gunakan 22/7 kali R. R-nya tadi 7 cm dikali R ditambah T. 7 ditambah 5. Jadi luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali 22. Nah 22 itu didapat dari mana? Itu didapat dari 22/7 dikali 7. Itu kan 22 ya. Dikali 22 sama dengan 968. Kalian bisa cek dan dihitung kembali oleh kalian sendiri ya. Hitung dari tadi yang sudah disubstitusi ke sana, kalian hitung lagi, cek lagi benar atau salah. Contoh yang lain. Di sini, jika luas permukaan tabung 1936 cm kuadrat dan jari-jarinya 7 cm, maka tingginya berapa? Jadi di sini yang sudah diketahuinya adalah luas jari-jari. Jadi luas dan jari-jari diketahui, yang ditanyakan adalah tingginya. Maka tetap kita gunakan luas dari tabung adalah 2VR dikali R ditambah T. Nah, kita substitusikan apa yang sudah kita ketahui dari soal itu, luasnya kita masukkan atau substitusikan ke rumus luas permukaan tabung. 2, V-nya 22/7, R-nya 7, T-nya masih ditanyakan atau yang akan kita cari. Kemudian kita hitung, itu 2 dikali 22/7 dikali 7 itu bisa kalian hitung sendiri, hasilnya 44. Silahkan kalian cek atau hitung.
T-nya tetap masih T karena akan kita cari itu ya. Nah, 1936 sama dengan 44 dikali 7 ditambah T, berarti itu kan tinggal dibagi ya untuk menentukan T. Jadi 7 tambah T-nya tetap, karena kita nanti akan menghitung T. Jadi 1936 dibagi dulu 44 sama dengan 7 ditambah T. Baru kemudian setelah ada hasilnya, 1936 dibagi 44 adalah 44 sama dengan 7 ditambah T, sehingga T diperoleh 44 dikurangi 7 sama dengan 37 cm. Nah itu tingginya kita peroleh 7 cm. Nah ini contoh soal untuk aplikasi tabung. Tentukan luas tabung di bawah ini dengan ukuran yang ditentukan. Nah di sini ada botol atau apa ya, pokoknya berbentuk tabung kayak gitu. Di sana sudah ada ukuran, diukur diameternya 8,6, tinggi dari tabung itu sendiri 11,4 cm. Yang menjadi permasalahannya, berapa luas tabungnya. Nah luas itu ya, luas benda yang ada di gambar itu. Jadi diketahui itu diameter dari benda itu 8,6. Cara mengukur diameternya seperti itu. Berarti kalau diameternya 8,6, jari-jarinya tinggal dibagi 2. Diameter dibagi 2. Jadi 8,6 dibagi 2 sama dengan 4,3. Dan tingginya itu sendiri sudah terlihat 11,4. Ditanyakan luasnya. Maka luas sama dengan dengan luas permukaan tabung ya, 2 VR dikali R ditambah T. Kita substitusi, 2 V-nya kita gunakan 3,14. Kenapa tidak menggunakan 22/7? Karena di sana kita hanya bisa menggunakan nilai V 22/7 jika diameter atau jari-jarinya itu adalah kelipatan 7, supaya mempermudah perhitungan saja sebenarnya. Jadi Bu, 22/7 dengan 3,14 itu sama tidak? Sama ya, karena 22 dibagi 7 itu 3,14. Jadi boleh-boleh saja sih kalian mau menggunakan 22/7 boleh, mau menggunakan 3,14 juga boleh. Nah R-nya 4,3 dikali 4,3 sebagai pengganti R dan tingginya 11,4. Jadi luas dari benda itu atau benda yang menyerupai tabung itu 27.000,004 atau sama dengan 15,7. Silahkan kalian bisa cek kembali. Nah, untuk kalau jika ada permasalahan, untuk permasalahan yang kalian hadapi atau masih ada pertanyaan, bisa kalian di Google Classroom. Jadi Ibu buka Google Classroom untuk menerima pertanyaan kalian. Kalau misalkan Google Bu tidak ada, pakai WA saja boleh. Kalian boleh hari ini kalian sampai jam 12 atau sampai waktunya sholat duhur, Ibu buka jika kalian ada pertanyaan untuk luas permukaan tabung. Nah, coba kalian untuk mengukur kemampuan kalian, pemahaman kalian, Ibu kasih 2 buah soal. Bisa kalian baca langsung. 2 pertanyaan ini kalian kerjakan di buku latihan kalian. Nanti hasilnya kalian fotokan dan kirimkan di tugas hari ini pada Google Classroom. Terima kasih, sekian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Ibu tunggu pertanyaan dan permasalahan yang ada pada diri kalian. Jangan membiarkan kalian tidak paham. Jadi ketika kita tidak paham atau kalian ada yang tidak dimengerti, langsung saja tanyakan. Bisa lewat WA Japri ya, jangan di grup, atau di Google Classroom. Pertanyaannya boleh disampaikan di sana. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan latihan soal untuk luas permukaan tabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.